Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Salam hormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Salam hormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Salam hormat kepada Ketua Program Studi Ibu Mafiatul Hamdiah MPD. Salam hormat kepada dosen pengampu Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Perkenalkan, nama saya Celia Sida, semester 2 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang fase dan tugas perkembangan. Yang pertama yaitu fase dan tugas perkembangan merujuk pada tahapan-tahapan penting dalam perkembangan individu yang dipengaruhi oleh faktor fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang kedua, fase perkembangan menurut teori Piaget. Teori Piaget mengidentifikasi 4 fase utama dalam perkembangan kognitif anak: sensomotor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Sensomotor, yaitu dari 0 sampai 2 tahun, fokus pada penggunaan indera dan aktivitas fisik untuk memahami dunia. Pra-operasional 2 sampai 7 tahun, penggunaan bahasa dan representasi mental berkembang, tetapi berpikir masih egosentris dan kurang logis. Operasional konkret 7 sampai 11 tahun, anak mampu berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret. Operasional formal 12 tahun ke atas, kemampuan berpikir abstrak dan mengembangkan hipotesis semakin berkembang. Yang ketiga, teori perkembangan sosial emosional Erikson mengidentifikasi 8 tahap perkembangan dengan tugas perkembangan unit di setiap tahap. Contohnya, tahap pertama adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan 0 sampai 1,5 tahun, di mana bayi mengembangkan kepercayaan dalam hubungan dengan caregiver. Yang keempat, implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan adalah pentingnya pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan individu dan bagaimana tahap ini memengaruhi pendekatan pembelajaran. Hal ini memungkinkan pendidik untuk yang pertama yaitu menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan tahap perkembangan siswa untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mengenali kebutuhan dan karakteristik individu siswa, memungkinkan pendidikan yang sesuai personal dan sesuai. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional yang tepat dan membantu siswa mengelola stres atau masalah emosional yang mungkin timbul selama perkembangan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan sosial, emosional, dan moral dengan memberikan peluang untuk interaksi sosial, refleksi, dan eksplorasi nilai-nilai. Yang kelima, menyediakan strategi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Yang keenam, menggunakan peran guru sebagai model perilaku yang baik dan memberikan dukungan yang konsisten dengan tahap perkembangan siswa. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dan wali dalam pendidikan dan mendukung perkembangan siswa di rumah dan di sekolah. Dengan memperhatikan implikasi fase perkembangan, pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan mendukung perkembangan holistik individu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.